Tiga macam undangan pencairan bantuan sosial secara tunai dari PT Pos sudah siap. Mulai besok diantarkan ke para KPM penerima. Apakah sudah termasuk undangan BLT El Nino? Siap-siap, KPM ada di tempat saat pengantaran surat undangan pencairan di PT Pos. Nah, apa sajakah ketiga macam undangan pencairan bantuan sosial secara tunai dari PT Pos yang disiapkan untuk dibagikan? Simak info lengkapnya dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga tetap semangat. Saat ini sudah mulai ada hujan di beberapa daerah. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan tetap menjaga vitalitas di tengah iklim yang berubah. Amin ya rabbal alamin. Di tahun 2023 ini PT Pos Indonesia Persero kembali menyalurkan bantuan sosial atau bansos sembako dan program Keluarga Harapan PKH dari Kementerian Sosial. Penyaluran dilakukan di seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke. Dan rencananya selain menyalurkan dua bantuan reguler Kementerian Sosial yaitu PKH dan juga BPNT, PT Pos Indonesia dipercayakan untuk menyalurkan BLT El Nino. Penyaluran bantuan ini menjadi rangkaian dari penyaluran bansos di triwulan 4 tahun 2023. Secara umum, penyaluran bansos di PT Pos dianggap sukses oleh pemerintah karena penyalurannya singkat dan merata hingga target pencairan menghampiri 100%. Hanya saja kenapa PT Pos selalu belakangan mencairkan dibandingkan Bank Himbara? Nah, teman-teman harus memahami bahwa penyaluran bantuan sosial melalui kartu KKS Bank Himbara itu pencairannya per 2 bulan. Sedangkan untuk di PT Pos itu per 3 bulan. Nah, selain itu, PT Pos juga memerlukan persiapan-persiapan pencairan yang tentunya berbeda bila pencairannya itu di PT Pos. PT Pos Indonesia setiap kali penyaluran bansos itu membutuhkan tahapan-tahapan persiapan teman-teman. Dari mulai proses pengumpulan data nominatif KPM, kemudian pemilahan data nominatif, kemudian mengatur juga penjadwalan pencairan, lalu selanjutnya pemberitahuan pembagian kepada keluarga penerima manfaat yang bersangkutan melalui desa ataupun kelurahan. Nah, dikutip dari nasionalkontan.co.id menuliskan bahwa Pos Indonesia mengaku menghadapi sejumlah tantangan saat menyalurkan bantuan sosial, sembako, dan juga PKH. Salah satunya, petugas Pos Indonesia harus masuk ke beberapa lokasi yang sulit dijangkau untuk memastikan bansos terdistribusikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, agar penyalurannya tentunya bisa cepat dan akurat. Dalam menyalurkan bansos dan BLT, Pos Indonesia menjalankan 3 metode, yaitu yang pertama dibagikan di kantor pos, yang kedua dengan cara penyaluran komunitas, dan yang ketiga metode diantarkan langsung ke rumah KPM atau door to door, bagi KPM yang sedang sakit, lansia, dan disabilitas. Nah, teman-teman, terkait dengan topik kita kali ini mengenai 3 macam atau 3 kategori undangan pencairan bantuan sosial secara tunai dari PT Pos yang diantarkan ke para keluarga penerima manfaat atau KPM. Jadi, secara umum, di setiap pencairan di PT Pos untuk bantuan reguler, itu terdapat 3 kategori undangan, teman-teman. Nah, yang pertama adalah kategori undangan pencairan untuk KPM PKH plus BPNT. Di mana di dalam surat undangan akan tertera jumlah nominal bantuan PKH dan juga nominal bantuan program sembako. Nilai nominal bantuan PKH itu sangat variatif ya teman-teman, tergantung dari kategori PKH yang dipunyai oleh keluarga penerima manfaat atau yang dimiliki oleh KPM tersebut. Sedangkan untuk nominal bantuan sembako itu sudah fix Rp600.000. Jika teman-teman sebagai penerima Bansos PKH 2023 tahap 4 dan juga sebagai penerima BPNT tahap 4, maka maksimal yang bisa dicairkan itu bisa mencapai 3 juta, diambil di kantor pos tentunya. Selanjutnya kategori undangan yang kedua ya teman-teman, untuk pencairan bagi KPM PKH murni. Artinya di sini dia hanya KPM PKH murni non BPNT.
Di dalam surat undangan itu akan tertera jumlah nominal bantuan PKH saja, teman-teman. Nilai nominalnya itu sangat variatif, itu tergantung dari kategori PKH yang dimiliki oleh KPM yang bersangkutan. Nah, variasi bantuan itu mulai dari yang terendah, yakni Rp225.000 jika saja KPM tersebut adalah KPM PKH murni yang memiliki anak 1 SD saja. Dan nominal tertinggi itu pencairannya untuk KPM PKH murni bisa mencapai Rp2,7 juta bila dalam keluarganya itu terdapat kategori 2 lansia dan 2 balita dengan uraian lansia Rp1.200.000 ditambahkan dengan 2 balita Rp1,5 juta. Dalam artian ini balita pertama dan balita anak kedua. Sehingga nominal yang bisa diterima adalah Rp2,7 juta. Jadi bantuan PKH yang diterima besarannya sangat variatif ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada undangan yang ketiga, yakni undangan pencairan bagi KPM BPNT murni non PKH. Di dalam undangan untuk KPM BPNT murni ini, karena dia tidak menerima PKH, maka angka atau nominal yang tertera adalah fix Rp600.000 saja. Jadi seperti itu ya teman-teman, 3 kategori jenis undangan dari PT POS untuk bantuan reguler Kementerian Sosial yang kemungkinan KPM dapatkan. Itu tergantung dari jenis kepesertaan bansosnya di DTKS tentunya. Nah, lantas untuk pencairan BLT El Nino yang dijadwalkan di PT POS, apakah dicairkan terpisah? Nah, kemarin hal ini sempat kami tanyakan kepada petugas dari PT POS mengenai pencairan BLT El Nino. Nah, di sini beliau pun menyampaikan bahwa bantuan El Nino atau BLT El Nino itu direncanakan pencairannya melalui PT POS. Namun data nominatif dari POS Pusat belum diterima di RI Pusat tentunya. Dan masih menunggu instruksi selanjutnya dari PT POS Pusat. Nah, BLT El Nino ini sudah banyak sekali yang menanyakan apakah akan dicairkan bersamaan, karena tentunya BLT El Nino ini diharapkan oleh keluarga penerima manfaat atau KPM segera cair. Karena bantuan ini tentunya sangat membantu kebutuhan masyarakat yang terdesak situasi dan kondisi terakhir ini. Dan kemudahan jika disalurkan di PT POS Indonesia yang sangat membantu akses penerimaan bantuan KPM. Nah, kira-kira jadwal penyalurannya kapan? Karena mengingat proses persiapan di PT POS juga tidak begitu instan. Nah, menurut dari petugas POS, untuk saat ini yang siap dicairkan adalah bantuan PKH. Karena memang sudah ada data nominatifnya dan undangannya juga siap dibagikan. Dan KPM juga bisa langsung mencairkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh POS di daerah masing-masing. Nah, pencairan bansos PKH tahap 4 lewat kantor pos akan dilakukan secara bertahap, bukan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Karena ini pencairannya tergantung dari kesiapan wilayah masing-masing. Selanjutnya, bagaimanakah dengan pencairan BLT El Nino? Apakah surat perintah pencairan bantuan atau SP2D sudah turun? Melansir tribunnews.maker.com, pencairan atau penyaluran BLT El Nino itu saat ini daftar penerima BLT El Nino tengah dikaji ulang oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini bersama dengan Kementerian Keuangan. Nah, setelah hal tersebut selesai dilakukan, maka bisa saja BLT El Nino akan langsung cair pada tanggal akhir-akhir November 2023. Untuk ambil BLT di kantor pos Indonesia sendiri pada umumnya dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini, teman-teman. Pastikan sudah terima undangan dari pihak kantor pos Indonesia untuk mengambil BLT Bansos PKH terlebih dahulu. Selanjutnya datang ke kantor pos Indonesia sesuai dengan jadwal dan lokasi yang tertera pada undangan dengan membawa KTP, undangan, serta KK. Nah, petugas kantor pos Indonesia akan melakukan verifikasi data terlebih dahulu. Jika sesuai, maka BLT akan langsung dicairkan.
Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi pencairan BLT El Nino akan segera kami update jika sudah ada informasi terbarunya. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan pada video kali ini. Like dan share jika berita ini bermanfaat. Saya Amran, undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.